Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Sweer yang bersedia melakukannya asalkan Yunce bisa selamat. Dan kini Dewi Suci menyuruh Cai Yi untuk membimbing mereka berdua. Karena bagaimanapun juga Cai Yi adalah orang yang berpengalaman. Sehingga Cai Yi pun mengerti dan akan melaksanakannya. Scene berpindah, terlihat keluarga Yun yang sangat terkejut mendengar kabar Yunce terluka parah. Tapi Xiao Yun menenangkan mereka semua. Karena sekarang Yunce telah dibawa untuk menemui Dewi Golden Crow, yang hal itu membuat kekhawatiran mereka mulai mereda. Mu Feiyan bertanya mengapa di luar terdengar suara banyak orang. Xiao Yun menjawab jika sisanya adalah istri Kak Yunce dan juga murid-muridnya. Bahkan hal itu membuat mereka senang karena rupanya Yunce memiliki beberapa istri. 为何府外有那么多骑士？希望车儿平安无事。儿，那还不快带娘去看看？就是大哥的相好。 Singkat cerita, 1 bulan berlalu dengan begitu cepat. Dan kini mulai terlihat jika Patriark Yun semakin khawatir dengan kondisi Yunce. Namun istrinya berkata jika sekarang kita harus tetap tenang dan berharap jika Yunce bisa selamat. Kemudian Dewi Suci menyadari jika api Phoenix menutup esensi spiritual milikku. Sehingga proses kali ini semuanya bergantung pada keberuntungan Yunce sendiri. Karena bantuan dari beberapa orang tetap tidak akan terlalu berpengaruh. 3 bulan berlalu sejak penyembuhan luka Yunce. Dan kini terlihat prajurit yang sedang menjaga perbatasan benua iblis dengan benua Tianxuan. Prajurit itu berkata jika ini sudah 100 tahun sejak penyusup Tianxuan ke sini, yang seharusnya sudah aman dan tak perlu dijaga lagi setiap hari. Walaupun begitu, temannya menjawab jika ini memanglah sudah tugas kita. Tetapi aku hanya ingin bertemu dengan wanitaku lagi. Dan tiba-tiba temannya berucap jika ada sesuatu yang aneh di atas langit. 要我说，发想就成。 回城里好好和我的小翠花。我们天天守在这儿有用吗？喂，别做梦了。 Benar saja, itu merupakan kehadiran kekuatan dari Master Wen Tian. Yang hal itu membuat semua pasukan mulai bersiap siaga. Tapi Wen Tian berkata jika rupanya ada segerombolan semut yang ingin menyerangku. Tanpa berbasa-basi, Wen Tian langsung melancarkan telapak iblis miliknya. Dan para pasukan juga mencoba untuk menahan serangan itu. Namun apalah daya, kekuatan mereka tak terlalu berarti. Mereka kebingungan mengapa orang ini bisa sangat kuat. Tapi Wen Tian menjelaskan jika kekuatanku tak bisa dibandingkan dengan sampah Sovereign Mystic. Sehingga saat serangan semakin dekat, mereka pun semakin ketakutan. Tanpa diduga, ternyata serangan itu ditahan oleh Jenderal Li Wei. Yang seketika membuat mereka semua menjadi senang. Sedangkan Jenderal Li merasa kesal karena prajurit itu kurang terlatih. Jenderal Li mulai melayangkan 1000 pukulan yang membuat telapak raksasa itu hancur. Dan ia berkata jika sudah lama aku menantikan bajingan dari Tianxuan. Namun Wen Tian memberitahu jika membunuhmu adalah hal yang mudah bagiku. Walaupun begitu, Wen Tian memberikan pilihan untuk menyerah ataupun mati. Tapi Jenderal Li menjawab jika kau terlalu sombong. Namun Wen Tian mulai bergerak cepat yang membuatnya terkejut. Karena menurut Jenderal Li, gerakan dari Wen Tian terlalu cepat. Meski demikian, Jenderal Li tetap menghempaskan serangan. Tetapi Wen Tian memberitahu jika kau terlalu lambat. Yang hal itu lagi-lagi membuatnya tak percaya dengan kecepatan Wen Tian yang bisa menghindari serangannya. Di saat Jenderal Li mulai panik, Wen Tian kembali bertanya, apakah sekarang kau mau menjadi bawahanku?
Karena jika memiliki mata-mata di sini, semuanya akan menjadi lebih mudah. Tapi Jenderal Li tetap berusaha untuk tak merasa gentar sedikit pun. 与这天玄大陆来的贼人，天尊还会觉得你有心吗？ Dikarenakan tak punya pilihan lain, Jenderal Li mulai membakar jiwanya sendiri. Bahkan hal itu membuat prajurit tak menyangka karena teknik tersebut bisa meningkatkan kekuatan, meskipun si penggunanya harus mengorbankan nyawanya sendiri. Tanpa berbasa-basi, Jenderal Li langsung menghunuskan tombaknya. Tapi apalah daya, serangan itu mampu ditahan oleh Wen Tian. Bahkan ia berkata, jika kekuatanmu memang sudah meningkat ke tingkat 10 Sovereign, namun itu belum cukup untuk bisa mengalahkanku. Wen Tian segera mengeluarkan tentakel iblisnya, tapi Jenderal Li berhasil menebas tentakel tersebut. Dan tanpa diduga, Wen Tian justru menyerangnya dari arah belakang. Menyaksikan Jenderal Li yang terhempas ke tanah, para prajurit sungguh tak percaya. Karena bagaimana mungkin Jenderal Li dikalahkan dengan begitu mudah. Sehingga kini mereka semua ketakutan saat berhadapan dengan Wen Tian. 一族尽听到了军玄十境，滚开！恶心的畜生！ Wen Tian berkata, siapapun yang mau menjadi bawahanku, maka akan kubiarkan tetap hidup. Dan mereka kini semakin ketakutan karena Wen Tian kembali mengancamnya. Sehingga satu persatu di antara prajurit mulai berlutut pada Wen Tian. Seorang prajurit bertanya, apakah kalian sekarang ingin menjadi pengkhianat? Namun lagi-lagi Wen Tian memberitahu jika perjuanganmu akan sia-sia. Dan benar saja, prajurit itu dengan mudah dimusnahkan oleh Wen Tian. Melihat temannya sudah mati, mereka pun sadar jika kita tak boleh mundur. Tapi sayang, usaha mereka juga tak berguna di hadapannya. Sehingga kini tubuh mereka musnah tak tersisa. Prajurit yang tersisa kini mulai berlarian. Dan saat hampir terbunuh, datang Jenderal Li yang ternyata masih hidup. Tapi lagi-lagi Jenderal Li harus terpental karena pelindungnya dihancurkan. Jenderal Li tak menyerah dan segera bangkit kembali. Namun saat itu dirinya diserang secara tiba-tiba. Sehingga kini kematian Jenderal Li membuat prajurit semakin marah. Xin berpindah ke Mu Yurou yang semakin khawatir karena sudah 3 bulan tak ada kabar tentang Yunce. Tapi Patriark Yun menjawab, jika kau tak usah khawatir karena ada Ratu Cai di sampingnya. Namun tiba-tiba ia mendapatkan kabar jika seluruh prajurit di wilayah 5 telah dimusnahkan. Mereka berdua tentu sangat terkejut mendengar kabar dari pria itu. Tapi saat sedang berbicara, pria tersebut dibunuh oleh Wen Tian. Sehingga kini mereka kebingungan musuh seperti apakah yang sedang dihadapi. Wen Tian tertawa melihat Patriark Yun yang begitu panik. Dan kini mereka berdua sadar jika musuh tersebut adalah Suanyuan Wen Tian. Bahkan ia menyuruh mereka untuk bersiap-siap karena sebentar lagi aku akan menuju ke tempat kalian. Dan saat itu terjadi, maka akan ada banyak sekali pembantaian. 全军覆没！不行，冥顽不灵！你怎么了？发生了何事？救！ Kemudian Patriark Yun mulai mengirimkan sinyal darurat kepada semua keluarga penjaga. Sedangkan menurut seorang bocah itu merupakan kembang api. Tapi si Yang Nan terkejut karena suar itu merupakan tanda paling darurat dari keluarga Yun. Dan benar saja para patriark mulai berkumpul di sana. Mu Feiyan bertanya apakah sebenarnya yang terjadi. Dan mungkinkah saat ini Ratu Cai sedang dalam bahaya? Patriark Yun menjawab jika kondisinya lebih berbahaya dari itu. Karena Wen Tian telah memusnahkan seluruh pasukan di wilayah 5. Sehingga hal itu membuat semua orang benar-benar sangat terkejut. Apalagi Patriark Yun memberitahu jika ranah Wen Tian berada di Daifin Origin. Patriark Yun menyuruh mereka untuk membantunya karena sekarang Ratu Cai sedang tidak ada.
Dirinya juga bertanya tentang pertahanan legendaris pada Mu Feiyan. Tapi Mu Feiyan menjawab jika menggunakan pertahanan ini, maka akan membutuhkan material yang sangat besar. 紫云节令来开玩笑，下主，你这会达到一个不可想象的程度。又是我们幻妖界生死。 Walaupun begitu, Patriark Yun tak peduli karena bagaimanapun juga harus tetap diaktifkan. Lagi pula saat ini kita harus bertarung dengan seorang dewa. Sehingga saat itu juga Patriark Yun mulai mengaktifkan formasi pelindung. Diketahui formasi yang menghabiskan banyak biaya ini seharusnya bisa bertahan selama beberapa hari. Tapi ketika ia sedang berbicara, tiba-tiba saja terdengar Wentian yang tertawa terbahak-bahak. Bahkan Wentian berkata, jika formasi sampah seperti ini tak mungkin bisa menghentikanku. Dan benar saja, ketika Wentian menyerang, formasi itu langsung retak. Namun Patriark Yun tak menyerah dan berusaha untuk menahannya. Bahkan untuk memulihkan retakan itu, dirinya menghabiskan energi sampai 30%. Sehingga ia bertanya-tanya apakah begini satu serangan dari kekuatan seorang dewa. 此后飞进千金姊妹神经影城，铺开。什么？可一定要重启成功啊！ Wentian cukup kagum karena seranganku rupanya bisa ditahan. Oleh karena itulah, kali ini aku harus menghabisi kalian semua. Dengan begitu, kalian akan mengerti usaha apapun tak akan berguna di hadapan seorang dewa. Ketika serangan dilancarkan kembali, semua orang pun segera menahannya. Sampai-sampai tubuh mereka kini muntah darah. Tapi Patriark Yun mengingatkan jika kita tak boleh menyerah, sehingga membuat tubuhnya sendiri semakin terluka parah. Patriark Yun berkata, jika aku belum mati, jangan harap kau bisa menghancurkan tempat ini. Dan tanpa diduga, datang para Grand Elder yang ingin berkorban, yang membuat mereka masih bisa menahan serangan tersebut. Patriark Yun mengingatkan semua orang untuk bela sungkawa atas gugurnya para Elder, dan mereka pun mengerti tentang hal itu. Tapi tetap saja, Wentian hanya tertawa menyaksikannya. 我们也不是那么义务，我岂会让你如此轻易得？你一定要好好的活着。 Wentian menegaskan jika kalian masih tak mengerti seberapa jauh kesenjangan di antara kita. Dan kini dirinya mulai mengeluarkan sebuah iblis raksasa. Karena ia berniat untuk menghancurkan tempat ini sampai rata menjadi abu. Iblis itu dengan mudah menghancurkan formasi tersebut. Namun lagi-lagi Patriark Yun kembali melakukan perlawanan. Tapi sayang, semua usahanya masih tak berarti sedikit pun. Patriark Yun tak menyangka jika formasi ribuan tahun tak bisa menahan satu orang di ranah Divine Origin. Walaupun begitu, Patriark Yun tak menyerah meski harus mati sekalipun. Sehingga ia nekat menggunakan teknik terlarang untuk melawan Wentian. Mu Yurou tak tinggal diam melihat suaminya berkorban sendirian. Bahkan dirinya juga ikut serta untuk mati bersama. Dan ia berkata, jika hari ini aku akan tetap menemanimu hingga akhir. 紫云归墟，去破无极。 Di saat serangan hampir tiba, mereka berdua pun mulai beraksi. Tapi tetap saja mereka berdua sampai kembali dibuat muntah darah. Karena bagaimanapun juga serangan iblis raksasa sangatlah kuat. Mereka berdua tetap tak menyerah dan kembali lagi menahan serangan itu. Tapi apalah daya, justru mereka malah terhempas ke tanah. Sehingga membuat Mu Feiyan khawatir kepada anak dan menantunya tersebut. Begitu pula dengan Xiao Yun yang mengkhawatirkan orang tuanya itu. Wentian berkata jika Du Keming terlalu melebih-lebihkan kekuatan dari Patriark Yun. Tapi ia merasa aneh mengapa tidak ada pantulan dari serangan iblis milikku. Dan benar saja ternyata yang menahan serangan itu adalah Yunce. Semua orang tak menyangka jika Yunce bisa menahannya sendirian. Tapi Yunce meminta maaf karena telah datang terlambat. Namun ibunya kesal karena harusnya kau tak datang ke sini. 除非让我们消失。
抱歉，孩儿来我，竟然有人能挡住这魔神的拳头！ Mereka semua mulai merasa tenang karena Lord Yunce sudah turun tangan. Dan Yunce pun berhasil menghancurkan serangan itu dengan mudah. Bahkan Wentian sangat terkejut karena rupanya Yunce masih hidup. Terlebih lagi dirinya juga bertambah semakin kuat. Yunce bertanya, apakah kau terkejut melihatku? Tapi Wentian menjawab, justru hal itu bagus karena akhirnya aku bisa membunuhmu. Terlebih lagi, aku bisa mengambil cermin samsara dan menghancurkan tempat ini. Tanpa banyak berpikir, Wentian mulai bersiap dengan monster iblis miliknya. Tapi tanpa diduga, dua tangan milik iblis itu ditebas oleh Cai Yi dan Sui Er. Mereka berdua juga bilang, jika hari ini kau harus membayar semuanya. Wentian tertawa karena kalian semua hanyalah sampah di mataku. Dan kini aku berniat tak akan membiarkan siapapun hidup di antara kalian. Sehingga dirinya mengaktifkan sebuah teknik Devil Tribulation. 不再有一人存活，真是越来越好玩了。我即化身。 Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 79 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.